Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang insyaallah dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Yang insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh yang akan diisi oleh guru kita Bapak Ustaz Edson. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan merupakan amal soleh yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanpa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan layak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini guru kita Bapak Ustaz Edson akan memberikan tausiah nanti pada waktu sampai subuh, dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilakan di sesi tanya jawab nanti. Baik bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk memulai pada pagi hari ini mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz Edson, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, yang disanjung para malaikat. Insyaallah kita juga diteguhkan sebagai umat rahmatan lil alamin.
yang peduli pada seluruh alam semesta, karena terutama salat subuh berjamaah di masjid itu nilainya melebihi dunia dan seisi. Apabila sekarang mungkin kita lihat ada presiden negara adik kuasa yang sewenang-wenang, merasa dirinya hebat gitu. Ada presiden negara kecil yang juga diktator dan sebagainya macam. Ada orang terkaya di dunia yang duitnya tidak berseri, bisa cetak kapan saja, merebut kekayaan dunia dan seisinya. Insya Allah orang yang sholat subuh berjamaah, bahkan cuma orang sholat sunnah qabliyah subuh, sholat sunnah fajar itu melebihi daripada dunia dan seisinya. Itulah insya Allah kita. Kalau kita ikhlas dari Ta'ala dan amal kita diterima, insya Allah tentunya kita lebih mulia daripada yang tadi disebutkan. Maka itu satu nikmat yang sangat luar biasa yang kita terima detik ini, pagi ini. Tidaklah kita sengaja semata-mata melangkahkan kaki dari rumah untuk salat subuh berjamaah, tapi sesungguhnya hakikatnya adalah Allah memilih kita. Mungkin Bapak merasa biasa, udah bangun pagi, bangun jam 4 subuh, mandi, sholat tahajud, terus niat berangkat ke masjid sholat subuh, seperti hal-hal mungkin biasa mungkin gitu ya, bagi bapak-bapak mungkin yang di sini gitu. Tapi itu adalah karunia dari Allah SWT. Betul kan? Karunia dari Allah SWT yang mana Allah mengizinkan kita untuk bisa melangkahkan kaki, bisa sholat berjamaah di masjid. Suatu karunia sangat luar biasa. Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan hal ini jauh-jauh hari ya. 14 abad demikian, bahwa sholat sunnah fajar itu apabila ditimbang maka melebihi dari dunia dan seisinya. Itu suatu nikmat yang tidak bisa kita pungkiri. Tak lupa juga salam dan salam dengan baginda Nabi Muhammad SAW atas limpahan tenaganya, pikirannya, darahnya, keringatnya untuk kita semua, sehingga iman Islam masih sampai melekat hingga detik ini di dalam dada-dada kita. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya sambung menyambung pada hari yaumil akhir nanti. Tadi kita bacakan Qul hadhihi sabili. Katakan, Allah berkata kepada Rasulullah SAW, katakan hai Muhammad, inilah jalan, hadhihi sabili. Ad'u ilallah, mengajak pada Allah. Mengajak ya, bukan memerintah, bukan menyuruh, bukan juga diktator ya seperti Donald Trump gitu ya. Tapi ad'u, mengajak. Mengajak pada jalan kebaikan, lebih halus lagi daripada pemerintah. Kenapa perlu diajak? Karena manusia ini bukan cuma fisik, tapi manusia ini ada jiwa, ada hati di dalam, ada qalbu. Kalau ingin menguasai seekor sapi, gimana caranya Pak? Di hidungnya dicucuk, diikat, dia
bakal nurut sama yang pegang talinya itu kemana aja. Tarik ke sini, tarik ke kanan, dia ke kanan, tarik ke kiri, tarik ke depan, ke depan. Kalau anjing gimana Pak? Anjing di lehernya dikasih rantai. Nah kalau kucing gimana? Kucing di rantai juga ya. Kalau ikan gimana Pak? Ikan taruh di banci. Bisa juga. Di jalan juga bisa ya. Jadi tinggal ditaruh air Pak. Kalau ikan kan kita mau pindahin ini, bawa aja sama airnya gitu. Dia anteng tuh. Nah kalau manusia gimana? Kalau manusia diambil hatinya. Kalau Bapak mau PDKT, maaf dulu waktu PDKT sama nyonya di rumah gimana tuh? Ngambil hati calon mertua, bawa martabak ya. Itu dulu ya, cerita dulu. Ya, Yang pengalaman ya, kalau yang nggak pengalaman saya nggak bisa ceritain gitu. Itu biasa nih. Kadang dia agak sensitif. Kelihatan Pak? Sekarang bulan apa Pak? Syawal, tanggal berapa Syawal ya? Udah minggu ketiga ya? Mungkin melanjutkan dari tema-tema saja. Nggak ada salahnya kita mungkin saling mengingatkan kembali. Kalau di keluarga kita pernah mendengar nggak quality time? Quality time. Quality time itu apa Pak? Waktu yang berkualitas ya. Kalau kita sama istri sama anak misalnya quality time itu ngapain Pak? Biasanya orang kan lain-lain tuh ngobrol gitu ya. Kadang kita bawa makan ke mana? Ke warung gitu, ke restoran gitu ya. Kalau yang punya rezeki beli bawa jalan-jalan tuh, yang bisa pakai ongkos mahal ataupun sederhana bawa jalan ke alun-alun gitu ya. Udah pernah kalau alun Depok kan kita punya alun-alun dari Depok tuh. Di Citayam belum ada alun-alun sih. Artinya kita menyediakan waktu karena mungkin waktu antara suami, istri, anak mungkin terbatas ya. Kita hari-hari yang mungkin yang bekerja gitu ya. Istri juga ada kegiatan, anak sekolah gitu ya. Liburnya tuh di Sabtu atau Ahad misalnya gitu ya. Ada juga yang libur yang lain. Quality time. Jadi kalau tadi quality time, maka Ramadan itu sebenarnya quality time. Waktu yang sangat berharga ya, berkualitas. Sebulan penuh ya, 29 hari atau 30 hari itu Allah ciptakan Ramadan itu sebagai quality time. Kenapa kita perlu quality time? Kenapa? Tadi kalau kita di keluarga, ya itu tadi kita sibuk masing-masing biasanya gitu ya. Maka kita perlu quality time. Ya, keharmonisan,
apa yang mungkin kalau kita rutinitas suntuk tuh Pak ya, udah di kantor suntuk gitu loh, sampai rumah dimarahin istri gitu, suntuk lagi gitu, terus anak minta macam-macam, suntuk lagi gitu. Maka kita perlu refresh, kalau rehlah suasana hati ya, karena manusia itu tadi diikat dengan hatinya gitu ya. Kita perlu suasana hati yang lebih tenang, lebih berkualitas. Kita ngobrol dari hati ke hati gitu kan, dengan anak dan istri kita gitu tentunya. Di kantor juga seperti itu kadang gitu. Kita perlu team building ya, betul ya, team building yang nggak mesti mahal. Kadang setiap 3 bulan satu tim kita mungkin makan di mana gitu ya, bos menjelaskan lagi tugas-tugas kita gitu kan, saling menginfokan di mana kesulitan-kesulitan segala macam. Itu quality time di pekerjaan, quality time di keluarga. Begitu juga dengan Allah sebagai pencipta dan Allah yang maha tahu dengan segala isi jeroan kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tentunya Allah memberikan suatu petunjuk, suatu bimbingan pada kita. Ini loh, Ramadan ini quality time bagi kita semua. Kita refresh lagi sholat kita, refresh lagi tilawah kita, refresh lagi puasa kita, zakat kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang dilakukan di Ramadan itu sebenarnya untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Jadi tingkat keberhasilan Ramadan itu juga bukan cuma meningkatnya kuantitas ibadah kita, tapi yang penting adalah kualitas ibadah kita. Kita salat untuk apa? Gitu ya. Tentunya pada bulan Syawal ada kegembiraan. Dari satu sisi ada juga tadi kesedihan. Kesedihan karena kok quality time cuma sebentar gitu ya. Istri, anak, kita mungkin juga merasa kok makan-makannya cuma sekali aja nih gitu. Sekali dalam setahun misalnya gitu ya. Kalau bisa seminggu sekali gitu ya. Seminggu sekali makan di luar atau gimana, atau di refreshing gitu ya. Seminggu sekali. Tentunya tergantung masing-masing. Apakah kita punya bisa menyediakan waktu, apakah kita bisa menyediakan biayanya segala macam, itu tergantung masing-masing. Tapi bagaimana juga dengan waktu yang sebentar itu kita bisa merefresh kembali perjalanan hidup kita, merefresh sekali perjalanan keluarga kita, merefresh kembali ke perjalanan tujuan maksud daripada pekerjaan kita, seperti itu. Itu yang Allah inginkan sebenarnya. Allah inginkan supaya kita lebih dekat padanya. Karena pada dasarnya Allah itu dekat. Pada hakikatnya itu Allah sudah dekat. Cuman kadang-kadang kita yang menjauh dalam tanda petik ya. Padahal kita nggak pernah jauh. Allah nggak pernah jauh. Allah selalu dekat, kita selalu dekat. Tapi kita merasa apa enggak? Yang Allah pengen infokan pada kita, apakah kamu merasa dekat padaku gitu kan? Padahal aku sudah dekat dari dulu gitu loh. Kemana kamu menghadap, disitulah wajah. Memang kita sekarang disuruh menghadap kiblat, tapi pada dasarnya bukan itu tujuannya. Kemana wajah kamu menghadap, di situ wajah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia akan selalu berada dimanapun kita berada. Dia juga maha tinggi, dia ada istiwa di arsy gitu. Tapi dia juga dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami sungguhnya lebih dekat daripada
urat nadi. Allah Maha Tinggi di istiwa di arsy. Allah juga sangat dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat ke bapak. Sekarang dekatnya sama siapa? Sama istri, sama anak, sama orang tua misalnya. Ataupun yang masih punya ibu, kita tentu sangat dekat sama ibu kita, betul? Karena ibu kita yang melahirkan kita sadar gitu ya. Dengan perjuangan ibu kita segala macam sampai titik darah terakhir gitu ya. Waktu melahirkan itu perjuangannya hidup mati. Kalau kita merasa kita ini semua bapak-bapak, mungkin kita nggak sanggup jadi ibu, betul nggak? Apa menggendong kita di perut itu berapa bulan Pak? 9 bulan. Berapa kilo Pak? Berapa kilo tuh kalau adanya harusnya 2,5 kilo, misalnya 3 kilo. Tambah air ketukan segala macam tuh taruhlah berapa kilo? 7 kilo, 9 kilo. Bapak taruhannya tuh apa? Besi 9 kilo apa tuh? Karung beras lah gitu ya. Karung beras yang 5 kilo tuh, rasa yang 9 kilo. Diikat di perut Bapak jalan. Berapa hari sanggupnya Pak? Berapa hari Pak? Sehari aja nggak sanggup kali Pak gitu ya. Betul nggak? Diikat di sini 5 kilo aja deh, nggak usah 9 kilo, 5 kilo di perut Bapak suruh jalan, suruh apa aktivitas, suruh nggak usah inilah, sholat, suruh apa gitu, nggak ada yang sanggup Pak kita. Ibu juga kalau perasaan dia mungkin nggak sanggup gitu, tapi Allah mampukan ibu kita karena ibu juga merasa dia akan melahirkan buah hati, yaitu kita. Maka diusahakan sampai 9 bulan terakhir itu ibu kadang masih beraktivitas, kadang pecah ketuban itu lagi beraktivitas gitu. Mereka nggak tidur terus-terusan tidur, nggak aktivitas sampai hari-hari terakhir kita melahirkan kita. Itu kalau kita bahas. Allah itu lebih dekat daripada ibu kepada kita. Maka Allah menyuruh kita untuk mengenal lebih kepada Dia lebih dekat di bulan Ramadan. Tentunya dengan banyak aktivitas, dengan semangatnya kita menjalankan ibadah-ibadah, rame-rame tarawih gitu ya, rame-rame kita tadarus, rame-rame kita mengurus zakat fitrah segala macam, rame-rame kita sedekah, rame-rame bertausiah gitu ya, mendengarkan tausiah. Itu maksudnya adalah bukan kita cuman mau ramenya doang, cuman mau senangnya doang gitu. Tapi kita ingin Allah ingin kita supaya dia lebih dekat dengan Dia, lebih mengenal Dia. Bukan cuma tradisi gitu. Nanti tahun depan begitu lagi penuh lagi masjid, habis Ramadan sepi lagi. Ya emang itu tergantung aktivitas masing-masing. Kita sih mengerti. Tapi intinya yang boleh mungkin masjid lebih sepi lagi dari sebelumnya. Tapi hati-hati kita tentunya tidak sepi. Hati kita makin lebih dekat kepada Allah SWT. Lebih merasa bahwa Allah itu di hadapan. Allah itu jadi belakang kita, selalu memperhatikan kita. Allah itu di samping kita, memperhatikan gerak-gerik kita. Allah itu kalau di Orba itu ada pengawasan melekat, waskat, mayatullah, kebersamaan Allah itu sepanjang masa. Muraqabatullah, perasaan dekat pada Allah sepanjang masa. Bahkan kita mati nanti, ruh kita dicabut dari jasad kita hancur, tapi ruh kita akan kembali ke asalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat sakral ini mungkin terasa menakutkan, tapi sebenarnya itu kalimat cinta, Pak. Kalau yang kita paham itu kalimat cinta, Pak.
Innalillah, sesungguhnya kita ini berasal dari Sang Maha Tunggal dan kita akan kembali kepada Dia gitu. Kita kembali kepada Dia, nggak kemana-mana Pak. Ini kalimat universal juga. Orang kafir meninggal kemana Pak? Kalau orang Hindu Buddha ke mana? Nirwananya. Kalau orang Nasrani kemana? Kembali ke Mabata ya? Atau kemana? Lain-lain. Ada yang kembali berinkarnasi, reinkarnasi. Kalau umat Islam kemana Pak? Mungkin ke surga atau nggak berani Pak, saya nggak berani. Insya Allah kita ke surga saja. Insya Allah kita ke surga. Jangan sampai kita mampir. Gitu. Jangan sampai mampir. Cuman kalaupun ada yang mampir nanti tolong tarikin Pak. Yang di sini ditarikin. Maaf, misalnya si A mampir dulu ke neraka gitu. Yang di surga tarik-tarikin tuh. Kita kan semua hafal nih tarik-tarikin. Jangan sampai kita terlalu lama, jangan sampai kita lama di neraka. Kalau kita bisa langsung masuk surga, langsung kembali ke hadiratnya, kembali pada Allah SWT. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kalimat yang cuma dikumenangkan waktu kita mendengar sanak kerabat saudara kita berpulang gitu. Tapi itu kalimat cinta sebenarnya. Kalimat cinta. Karena kita ini milik Allah. Trump milik Allah. Siapa? Netanyahu milik Allah. Semua isi dunia ini milik Allah. Cuman mereka mau pulang nggak ke sisi Allah gitu kan? Cuman yang meyakini kalimat itu cinta itu yang bisa pulang. Kita ini cuma belajar jalan pulang. Kita ini cuma training di sini gitu ya tadi. Training di bumi ini training. Ada yang bilang itu kita ini cuma avatar. Avatar itu apa? Bukan avatar yang punya ilmu empat unsur bukan. Maksudnya avatar itu kalau di foto WA itu profil ya, ada avatar kan. Profil aja gitu. Isi kita ini sebenarnya roh. Ini casing lah, casing kalau supaya gampang. Ini casing aja Pak. Casing tak rusak diganti. Casing rusak diganti. Kalau sistem reinkarnasi diganti. Tapi kalau kita ini roh, kita ini makhluk surga. Kita ini dari dulu sudah bersama Allah. Sekarang bersama Allah dan nanti akan bersama Allah. Jadi kita cuma sekarang belajar bagaimana cara nanti kembali pada Allah. Allah kasih kita jiwa yang murni gitu loh. Ruh yang baik gitu ya, ruh yang terbaik. Numpang hidup di dunia dikasih jasad gitu. Ya kita pelihara. Jangan sampai nanti kita kembali ruh kita, jiwa kita kotor. Jadi kita bersihkan dikit-dikit. Kalau yang kita berdosa, bermaksiat, kita tobat-tobat, kita perbaiki lagi, kita perbanyak lagi amal soleh. Kita juga ada tradisi mudik mungkin sudah balik kembali kepada awal ya. Tentunya mudik ini juga bagi yang punya orang tua itu untuk salatul birrul walidain ya. Bersilaturahmi dengan keluarga dekat kita. Jadi silaturahmi menyambung rahim. Rahim itu maksudnya saudara kandung. Silaturahim. Makanya kalau kita antar muslim biasanya ukhuwah gitu ya. Tapi kalau antara saudara kita silaturahim. Silaturahim. Yang masih punya orang tua tentunya ridho orang tua adalah ridho
ridho ibu, bapak itu ridho Allah. Kalau kita ridho, kita minta ridho. Bagi yang sudah berpulang mungkin kita ke makomnya, ada tradisi apa itu? Nyekar sebelum Ramadan maupun setelah Ramadan. Bisa kita kunjungi lagi, silakan. Mungkin doa di rumah sih nyampe, insya Allah nyampe. Tapi kalau kita kunjungi, mungkin yang di kubur sana lebih senang, karena mereka pada dasarnya kan tidak hilang gitu. Jasadnya hilang memang mungkin gitu, tapi ruhnya mereka menunggu di alam sana, dan mereka diizinkan juga melihat alam kita gitu. Di pusara-pusaranya itu mereka menunggu, Pak. Nunggu dari kerabatnya berkunjung. Mereka emang nggak bisa berkomunikasi dengan satu, mereka melihat kita. Itu ruh-ruh yang menunggu. Kalau mereka nggak ada yang doain, mereka juga kadang memungut gitu dari doa-doa kaum muslimin yang lainnya. Itu ibarat kata seperti THR lah. Kalau kita di hari raya suka dapat THR kan senang, Pak, ya kan? Apalagi yang di kubur sana, yang di alam sana, yang tidak bisa mereka lagi melakukan amal soleh, maksudnya mendapatkan afwah, dapat hasil dari amal soleh mereka gitu ya, kecuali dari kita, doa-doa anak-anak yang soleh gitu ya, anak yang soleh, dari amal jariah kita, dari sedekah gitu ya, dari ilmu yang bermanfaat. Itu cuma 3 itu saja mereka dapat. Kalau kita sebagai anak tidak bisa mengasihi itu, gimana perasaan orang tua kita? Kita pun nanti mungkin akan begitukan anak kita gitu. Karena makin sini makin menurun gitu kan. Bapaknya ini, anaknya belum tentu gitu. Jadi kita perlu gitu mendidik diri. Pertama mendidik diri kita supaya kita juga lebih berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan anak kita juga bisa berbakti pada kita nantinya. Amin. Baju baru gitu ya. Sebenarnya perintahnya bukan baju baru, tapi maksudnya pakaian terbaik gitu. Terbaik di, kalau itu diartikan baru boleh juga. Kalau misalnya pakaian lama sebelumnya sudah kurang layak misalnya gitu kan, ataupun layak tapi kita sumbangkan misalnya kepada yang membutuhkan, kita sumbangkan, kita beli baju yang lebih baru. Makan gitu ya. Tentunya biasanya puasa itu turun 3 kilo 4 kilo gitu ya. Tapi begitu Syawal naik 5 kilo. Enak-enak tuh, Pak. Makan opor 2 hari ya. Hari ketiga makan bakso sama. Seperti itu. Tapi itu nggak apa-apa. Maksudnya asal jangan berlebihan gitu. Kita ingat-ingat. Karena tujuan puasa juga kan supaya kita tidak berlebihan. Kita makan setelah lapar ya. Berhenti sebelum kenyang. Itu tetap hasil Ramadan itu berbekas gitu. Tidak salah misalnya kita berkunjung ke sana kemarin dikasih makan yang dikit-dikit gitu. Dikit-dikit, jangan terlalu berlebihan. Karena biasanya yang habis kalau kita makan terlalu berlebihan, misalnya suka diare tuh di awal-awal diare sakit seminggu nggak sempat Syawalan tuh. Ini tinggal berapa hari nih Syawalan, mungkin yang masih belum bisa, mungkin masih sempat. Silakan. Tentunya silakan amalia Ramadan. Nggak bisa di masjid ya silakan di tempat-tempat lain. Di masjid-masjid kantor, mungkin musola kantor, tilawah dulu mungkin ini yang apa disediakan waktu misalnya sempat gitu. Tapi tetap intensitasnya kalau bisa jangan dikurangi. Misalnya sehari 1 juz gitu ya. Silakan diatur waktunya di rumah, di kantor, bawa Al-Quran saku itu. Silakan habis sholat selembar gitu ya. Sebelum sholat selembar atau di waktu subuh, waktu-waktu tertentu silakan. Sedekahnya juga jangan dikurangi.
nggak mesti banyak. Sedekah tuh tiap hari 2000 masukin kotak amal di sini atau di rumah, sediakan kotak amal yang kotak-kotak yang disebarkan, masukin aja per hari 1000 2000 dibanding 100.000 tapi 3 bulan sekali gitu, mendingan 2000 tiap hari. Itu belum tuh rutin karena malaikatnya tugasin jauhlah mereka tuh jalan-jalan Pak, keliling di sekitar bumi ini gitu ya. Mereka keliling, mereka cari tuh pagi-pagi siapa yang sedekah, siapa yang beramal soleh, siapa yang baca Quran, mereka tuh cari. Terus siapa mereka yang bermajelis taklim seperti ini, mereka tuh cari. Kalau kita bisa lihat, udah banyak nih penuh nih Pak. Nggak mungkin lebih banyak dari kita gitu. Malaikat tuh lebih banyak dari kita, karena mereka tidak berjasa. Jadi ruang waktunya lebih fleksibel. Kalau kita kan katanya bumi ini cuma bisa dihuni berapa miliar? 10 miliar mungkin ya itu nanti. Sekarang udah 8 miliar. Makanya mau dikurang-kurangin nih gitu kan. Dibikin perang itu kurang-kurangin Pak. Sama globalis itu, sama orang-orang yang tidak percaya Tuhan gitu. Dikurang-kurangin gitu. Padahal Allah menurunkan manusia itu soal bumi itu cukup bagi orang-orang yang soleh gitu ya. Tapi nggak bakal pernah cukup bagi orang-orang yang serakah. Nggak bakal cukup Pak. Orang yang dikasih gunung emas gitu ya, satu gunung emas mau nambah lagi. Bagusnya diapain tuh Pak orangnya kayak gitu? Udah dapat gunung emas Uhud gitu ya, sebesar gunung emas. Kalau di sini anggap aja sebesar gunung Gede Pangrango lah misalnya gitu ya, dikasih emas gitu. Atau kalau salah dikasih gunung emas di Monas tuh, itu berapa kilo tuh? 35 kilo tuh, berapa kali emas? Sekarang berapa? 1 gram 3 juta. Mungkin naik lagi, katanya tahun ini bisa 5 juta tuh. Kalau Bapak mau investasi emas beli tuh Pak. Siapa tahu tahun ini bisa 5 juta itu. Kalau misalnya mata uang dolar collab gitu ya, perang makin terus nih, emas bisa sampai 5 juta. Bisa tuh Bapak, kalau ada duit jangan simpan di dolar Pak. Kalau bisa dikatakan jangankan menyimpan buat hari-hari yang kurang. Maaf gitu ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya Pak, nggak mesti juga. Investasi ini aja, investasi apa tadi? Sholat sunnah fajar itu investasi juga. Investasi itu insya Allah janji Allah benar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Amal ya Ramadan. Nah, Lebaran juga berarti lebar. Lebaran bukan sempitan ya, lebaran atau selesai gitu. Ibadah ketaatannya. Namun selesainya untuk melanjutkan. Tadi kan bulan Ramadan kan bulan latihan, quality time gitu. Tentunya quality time itu bukan cuma sekali 2 kali. Betul enggak Pak? Kalau kita merasa dengan keluarga kita, dengan tim kerja kita misalnya gitu, misalnya company trip misalnya, perjalanan trip kantor gitu, perjalanan kantor misalnya setahun sekali kita liburan kemana nih gitu kan, tentunya kalau merasa itu bagus gitu ya, tahun depan dilanjut lagi gitu kan ya Pak, benar nggak Pak? Kalau kita merasa ibadah kita Ramadan bagus, oh kita bisa nih ngatur waktu nih. Kalau dulu taraweh gitu kan, kita biasanya sebelumnya kan mungkin tahajud aja susah gitu kan, bangun kadang subuh juga kebablasan gitu kan. Tapi dengan Ramadan kita bisa taraweh tanpa tidur dulu gitu kan. Nah setelah Ramadan tentunya memang tidak kita bisa setelah sholat isya langsung tahajud, tidak bisa. Tapi kita bisa tidur dulu. Kita bisa atur waktunya gitu kan. Misalnya habis sisa kita tidur sejam 2 jam, atau sampai kita tidur jam 10 bangun jam 1 jam 2 atau jam 3 masih bisa kita atur seperti itu. Jadi kita
kita lanjutkan tarawih kita di bulan lain dengan tahajud bersama kita. Karena kita tentunya kalau tujuan Ramadan tercapai, kita sudah semakin dekat dengan Allah gitu. Kita merasa perasaan kita sudah semakin dekat. Allah itu di hadapan. Allah itu di dalam kalbu kita. Kalbu mumin adalah apa Pak? Baitullah gitu. Kita mungkin ke Baitullah kemarin itu secara fisik, tapi secara kalbu kita Baitullah kita di kalbu Pak. Kita menghadap kiblat Ka'bah ya misalnya, tapi kita juga menghadap sebenarnya kalbu kita, karena kalbu kita juga kiblat gitu. Kiblat gitu. Kita bertawaf gitu ya. Bertawaf di mana? Di Ka'bah. Tapi hati kita selalu bertawaf Pak sebenarnya. Kalbu kita selalu bertawaf. Allah tuh membolak-balikan apa? Hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub gitu kan. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Maka kalbu kita selalu bertawaf. Supaya tawaf kita selalu dalam kebaikan, maka kita tadi diajarkan dalam bulan itu mendekat padanya. Ini Allah kasih cara untuk mendekat. Caranya mungkin banyak ibadah. Tapi yang paling penting gimana kita merasa ibadah itu bukan Allah yang butuh. Allah tidak pernah butuh ibadah kita. Allah mau senang-senang mencipta kita. Allah udah nanya pada ruh kita dulu. Alastu birabbikum gitu, perjanjian. Apakah aku ini Tuhan Arab kamu? Gitu ya. Alastu birabbikum. Qalu bala. Allah syahidna. Kita sebelum di alam dunia sudah ditanya alastu birabbikum. Dan kita menjawab, kita rame-rame nih semuanya gitu ya. Semua yang kita ini sudah diminta pertanggungjawabannya di awal kita di alam roh. Alastu birabbikum qalu bala, kita menjawab rame-rame. Syahidna, kami bersaksi. Jadi kita sudah bersyahadat dulu. Bersyahadat dulu gitu ya. Sekarang disuruh syahadat lagi kan? Di mana Pak? Kalau yang mualaf mungkin syahadat di mana? Syahadat waktu mau masuk Islam. Tapi kalau yang sudah Islam, kita di sholat berapa kali itu? Syahadat itu berapa kali? Kalau kita sholat 17 rakaat, kita berapa? 17 rakaat. Syahadat itu berapa kali itu? Kalau sholat yang 4 gitu ya, itu syahadatnya 2 kali ya. Kalau sholat subuh 1 kali ya syahadatnya. Kalau sholat maghrib 2 kali. Jadi itu kan berapa? Zuhur 2, asar subuh 1, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, 9. Itu minimal. Betul nggak? Minimal. Bersyahadat itu bukan mengucap apa tadi? Asyhadu itu apa? Saya bersaksi. Kalau di pengadilan bersaksi itu apa? Misalnya ada orang mencuri, datangin saksinya. Kamu apakah melihat dia mencuri? Gitu ya. Betul nggak? Betul. Terus yang saksi tadi bilang, ya saya lihat dalam mimpi saya. Saya lihat dalam mimpi saya. Saya dengar dari orang dia mencuri gitu. Bisa nggak persaksiannya di ini? Nggak bisa. Jadi dia bersaksi emang dia benar-benar melihat. Bahkan dalam kalau maaf zina gitu ya. Sebenarnya saksi zina itu bukan cuma melihat dia digerebek gitu. Benar nggak? Kalau dalam Islam bersaksi itu dia melihat apa? Maaf gitu bahasanya agak ini. Untunya itu masuk ke untunya itu. Itu namanya bersaksi zina secara Islam. Ya kan? Itu dan 4 saksi.
Kalau makanya berat tuh kalau menuduh orang berzina itu berat. Walaupun misalnya digerebek, ya kan digerebek, kita nggak, dia cuma lihat, misalnya kalau nggak pakai pakaian misalnya gitu ya. Tapi kita nggak melihat apa untunya itu masuk untunya itu gitu loh. Maaf, itu nggak bisa ditarik persaksiannya. Kecuali mereka yang mengaku berdua, itu lain lagi itu. Ini dalam kasus hukum dalam hukum Islam. Makanya nggak sembarang kita menuduh orang berzina. Dan misalnya cuma dulu ada apa kasus yang cuma chat WA gitu ya. Chat dia selingkuh nih, ya mungkin selingkuh, tapi berzinanya belum tentu. Yang apa dekat, digerebek, apa segala macam. Belum tentu berzina. Sampai mereka mengaku. Kalau mengaku itu lain lagi perkaranya. Tapi kalau mereka tidak mengaku, kalau dalam hukum Islam hak yang menuduh harus mendatangkan empat saksi. Dan empat saksinya itu melihat, gitu ya, melihat untuk masuk itu. Kalau sekarang kan udah ada HP, video itu juga belum bisa jadi syarat bukti gitu, kecuali dengan mata kepalanya sendiri. Mungkin nggak tahu sekarang peraturan mungkin bisa berubah, jadi bisa di perekaman bukti kalau orang, tapi mungkin bukti awal saja. Tapi kalau dalam hukum Islam, penuduh harus mengatakan pas. Dulu ada Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu sempat apa? Dituduh. Makanya ada Syiah ekstrim. Saya bilang Syiah ekstrim itu mereka dalam tanda petik mengkafirkan Bunda Aisyah. Nah ini kita nggak boleh mentolerir kalau Syiah seperti ini. Tapi kalau Syiah yang adil, maksudnya dia tidak mengkafirkan para sahabat itu, masih kita bisa terima. Syiah itu Bunda Aisyah dikafirkan, cuman gara-gara apa? Peristiwanya itu Bunda Aisyah itu ketiduran sebenarnya. Ketiduran, terus rombongan sudah berjalan. Karena ya ketiduran, terus ini dia cari cincin apa gelang, ya? Apa anting gitu ya, anting. Terus ada sahabat tuh kebetulan juga balik lagi gitu ya. Entah gimana caranya akhirnya melihat Bunda Aisyah ketinggalan gitu kan. Akhirnya juga dia mengantar gitu. Mengantar Bunda Aisyah tuh naik onta, sahabatnya tuh di bawah, pegangin ontanya gitu, sampai pada rombongan. Nah di rombongan itu sebenarnya Rasulullah tuh percaya sama Aisyah. Cuman namanya biasalah, nama kasar kusuk sahabat nih jadi fitnah gitu kan. Dan akhirnya Rasulullah juga karena tidak ada wahyu, belum ada waktu waktu itu ya, tidak adanya ini didiamkan oleh Rasulullah. Sahabat Abu Bakar, karena Aisyah itu anaknya sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar gitu ya. Bingung juga gitu kan, udah apa gosip di mana-mana gitu kan, tapi Rasulullah belum kasih petunjuk gitu. Akhirnya jadi merasa ya udahlah, kalau emang begitu ceraikan saja lah gitu kan. Sampai Abu Bakar tuh minta Rasulullah begitu, jangan digantung begini gitu kan, cerai atau gimana gitu kan. Tapi Rasulullah tetap menunggu. Akhirnya berapa lama itu? 40 hari itu berapa gitu. Akhirnya baru turun ayat. Ada surah gitu, saya lupa gitu. Ayatnya berapa gitu. Itu bahwa Allah membela Bunda Aisyah gitu ya. Bahwa mereka tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang tapi cuma tidak ketinggalan gitu, masalah sepele sebenarnya ketinggalan sampai mencari sibuk dan ketinggalan gitu. Itu sampai begitu. Itu dulu. Kalau setelah ada undang-undang ini, kita tidak boleh sembarangan menuduh seorang melakukan kejahatan kalau kita bersaksi. Itu namanya bersaksi. Apa yang kita kangen di Ramadan? Ini masing-masing lain-lain. Ada yang kangen buka bersamanya, bagus. Ada yang kangen tahun bersamanya,
Firaunya. Kalau kita kangen kita ngapain biasanya? Misalnya apa? Ya kita mengulang lagi gitu kan, betul nggak Pak? Temukangan gitu. Reuni betul. SD, SMP sama. Saya masuk grup SMA udah lewat. Grup SMP udah lewat. Sekarang lagi ramai grup SD. Grup SD lebih ramai lagi gitu kan. Nanti mau halal bihalal gitu. Tapi ya lama-lama itu kan kangen. Kangen, ini kita mengulang kembali. Bukan berarti kangen apa dengan mantan lama ya. Jangan baca, jangan dimulai hal gitu. Kecuali kalau kita niatnya benar gitu ya. Kalau niatnya jelek ya mengenang apa masa-masa dulu lah gitu ya. Reuni sama apa reuninya Ramadan gimana Pak? Ya kalau kita kangen tarawih ya sholat tahajud. Benar nggak? Kalau kita kangen apa sholat berjamaah ya kita sholat berjamaah. Ya nggak mesti di masjid ini ya. Silakan di masjid lain, masjid stasiun, masjid kantor gitu ya. Ulang lagi karena kangen itu kalau kita merasakan itu bagus Pak. Jadi Allah emang pengen kita tuh dekat, kita tuh selalu dekat dengan Dia. Kalau kita nggak kangen, nah ini perlu kita introspeksi, maaf gitu ya. Introspeksi jangan Allah udah nggak peduli sama kita. Kalau kita masih merasa kangen, berarti Allah peduli sama kita. Itu tandanya gitu. Kalau kita dapat itu tandanya itu Pak. Bukan berarti kita dapat dalam terkodar itu pas satu malam itu, oh amal ibadah kita 80 tahun ke depan udah nabung nih, bukan itu Pak. Tapi bagaimana kita merasa malam-malam di Ramadan itu malam-malam yang memang berkesan pada kita. Itu orang-orang yang dapat dalam terkodar. Jadi dia beribadah lebih khusyuk mungkin. Walaupun sebenarnya khusyuk ini hadiah juga dari Allah. Kita ini sebenarnya pasrah saja. Yang penting kita niat salat khusyuk. Allah yang menghadirkan khusyuk itu Allah yang menghadiahkan. Jangan sampai kita yang kita kangen kalau dulu, sekarang mungkin nggak tahu ya. Kalau dulu waktu kita nonton TV, acara-acara TV rame-rame itu Ramadan berapa? Dulu ada apa? Tahun berapa saya lupa. Ramadan itu pas acara apa? Sinetron dulu itu. Dulu anak sekolah gitu ya. Macam-macam sinetron tersandung apa dulu. Sampai berapa episode gitu. Kalau sekarang mungkin lain lagi. Apa? Ada belakangan ada drakor. Sekarang Dracin nih. Dracin. Drama pendek Cina ya. CEO itu ya. CEO menyapa ya. Atau misalnya pacar yang putusin gara-gara miskin gitu ya. Kalau orang Pak Ustadz bisa nonton juga. Saya harus nonton, maksudnya pengen tahu gitu kan. Ya, yang digantungi emas ya tidak berlebihan. Sekali 2 kali nonton boleh nggak? Boleh dong. Biar tahu gitu. Yang penting tidak berlebihan. Bapak-bapak juga nonton nggak apa-apa. Yang penting menganggap itu hiburan, bukan suatu yang wajib gitu ya, ditonton. Itu cuma mengetahui, oh ini hiburan anak sekarang begini. Jadi kita bisa sikap ini gimana. Game, kadang-kadang kita bisa melihat mungkin yang dimainin anak game itu apa sih gitu kan, supaya kita bisa mengarahkan, oh game ini kurang bagus, jadi antisipasinya gitu. Itu mengarahkan dalam mendidik sekarang. Gen milenial, Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Punya pemikiran berbeda sama Gen kita. Kita ini Gen Y, Gen X ya. Baby boomer gitu ya. Orang tua baby boomer, kita Gen X, Gen Y. Milenial sebagian gitu ya. Yang kita hadapi sekarang Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Itu yang pemikiran jauh berbeda. Kita kalau nggak menyikapi, kita ketinggalan terus. Anak yang sekarang dibilangin melawan orang tua ya sekarang
mereka melawan orang tua, mereka didukung sama hukum gitu loh. Kita nampak anak itu melapor ke Komnas Anak, kita di penjara, benar nggak? Kita di penjara karena melawan peraturan di Komnas Anak. Jangan nggak cuma menampar, kita bilangin ini aja anak bisa melapor, guru sama orang itu mereka bisa melapor dan ada pengacaranya yang bisa menangani verbal, undang-undang ITE segala macam. Sebenarnya kita harus ngerti cara sekarang, kita harus belajar lagi gitu ya. Tentunya kita juga perlu gitu ya. Apa-apa yang kita sudah capai di Ramadan, apa-apa yang kita bisa lakukan lagi di bulan lain-lainnya. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan tidak berubah. Allah yang sama di bulan-bulan yang lainnya. Allah yang selalu dekat, akan selalu dekat dan selamanya dekat dengan kita. Karena kita tidak pernah, kita ini kalau Allah tidak menciptakan kita, maka kita tidak akan pernah ada. Benar nggak? Kalau Allah yang Maha Ada, maka sebenarnya ini kita tidak pernah ada, cuma diadakan saja. Bapak ada di sini itu adalah karunia. Bayangkan kita misalnya dulu waktu perjanjian mau diturunkan dunia, kita bilang kita nggak mau misalnya. Kamu mau nggak saya turunkan di bumi ini sebagai manusia? Kalau kita bilang nggak mau, pasti nggak mau. Maksudnya nggak jadi. Oh, kalau gitu kamu saya jadi batu nih, kamu saya jadi pohon, kamu saya jadi macam-macam itu. Atau kamu udahlah, kamu nggak saya jadiin lah. Kembalikan lagi ke ilmunya Allah gitu ya. Kita ada di sini karena kita berjanji. Allah itu bilang kamu saksi, kamu bersaksi, kami menyaksikan. Akhirnya kita turun di dunia ini. Memang kita lupa Pak, jangankan ribuan tahun lalu, jutaan tahun lalu kita di alam belum gitu ya. Tapi ya 1 jam yang lalu Bapak ingat nggak apa yang dilakukan? 1 jam yang lalu. Oh, saya masih tidur mungkin 1 tahun yang lalu ingat nggak? Sekarang bulan apa? Tahun lalu kayak ingat Anas lupa. Jadi kita belum lagi gitu. Semangat dan hikmahnya kita apa? Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita belum bisa mencegah, berarti kita mungkin ada yang salah dengan sholat kita. Dengan cara sholat kita, dengan cara apa? Apakah kita sudah sholat membawa hati kita gitu ya? Kita mungkin sudah belajar rukun sholat, tata cara sholat. Sholu kama ra'aitumuni usolli, kan? Kita mungkin sudah mencontoh sebaik-baik bagaimana cara Rasulullah. Tapi apa kita mencontoh hatinya Rasulullah SAW? Ini kan mungkin yang orang banyak belum belajar ke itu, ke batinnya. Bagaimana kita rukun batinnya itu? Gitu. Zakat, tentunya kita memuliakan jiwa kita dan jiwa-jiwa kerabat kita kepada Messiah juga, supaya kita berulas aksi puasa dengan melatih ikhlas gitu ya, ihsan, istiqomah gitu ya. Apakah sudah itu? Itulah intinya Ramadan, takwa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah ditetapkan atas orang-orang terdahulu dan ditetapkan juga bagi kamu gitu ya, agar kamu bertakwa. Takwa itu tadi itu buahnya gitu. Takwa itu buahnya.
Kalau ada pohon itu kayak apa? Akidah atau iman itu akar, betul ya Pak? Pohon itu akarnya iman, akidah. Batangnya apa? Batang dari pohon itu apa? Ibadah. Nah buahnya apa? Takwa. Jadi kalau kita pohon, kita nanam pohon nih, apakah kita butuh akar atau batangnya Pak? Atau buahnya? Yang diharapkan oleh Allah itu apa diharapkan oleh alam semesta itu kalau kita nanam pohon yang berbuah gitu. Yang diharapkan buahnya Pak, ya kan? Karena akar iman itu masih pribadi, ibadah juga masih pribadi. Tapi kalau takwa itulah khairun nas apa? Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain, lebih umum lagi dengan makhluk lain. Karena kita ini sebagaimana Rasulullah diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini anak buah Rasul kalau bilang gitu ya, kalau bisa dibilang gitu. Umat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membawa rahmatan lil alamin. Kita tentunya poin-poin untuk membawa rahmatan lil alamin. Kita bagaimana kita mendoakan saudara-saudara kita, saudara seiman dan juga saudara sebangsa kalian, semua sakidah, saudara-saudara sama-sama berkeadilan. Taruhlah kita sekarang melihat Syiah misalnya, ada yang saudara kita menganggap Syiah itu bukan Islam, taruhlah gitu ya. Tapi walaupun dia bukan Islam, tapi secara kemanusiaan ya mereka apa? Orang terzalimi gitu ya. Benar nggak? Orang terzalimi. Kalau mereka dizalimi, Venezuela bukan Islam mayoritas, tapi dia dizalimi gitu kan, sama kekuatan yang mestinya mengayomi, kan mereka merasa polisi dunia gitu kan mereka mengayomi mestinya gitu. Sekarang jadi preman. Walau kepentingan dunia mereka. Nah, sekarang dunia udah campur aduk. Mereka jadikan pangkalan-pangkalan itu modal untuk siapa Pak? Saudi Arabia melihat mungkin itu untuk kepentingan mereka. Qatar, Kuwait, siapa lagi? Bahrain, Uni Emirat Arab melihat itu untuk kepentingan mereka. Bukan, itu untuk kepentingan siapa? Si anaknya itu. Gitu loh. Jadi artinya apa? Sekarang pun berbalik. Sementara kayak Palestina tidak dibela gitu. Karena kenapa? Karena mereka sudah terprovokasi, sudah terikat. Dalam dari duit mereka lah mereka menghadirkan peluru dan Gaza Palestina. Jadi orang yang kaya minyak itu dia penyumbang terbesar untuk konflik yang ada di Palestina. Sadar maupun tidak sadar. Kita mungkin boleh boikot McDonald, KFC. Tapi itu kecil sebenarnya mereka itu. Yang perlu kita pakai sebenarnya penyumbang terbesar. Freeport. Emas. Perusahaan-perusahaan minyak di Timur Tengah itu penopang terbesar buat kejahatan di dunia ini yang dilakukan oleh Amerika dan Sekutu ini. Amerika tuh nggak akan bisa berdiri kalau nggak ada di dolar. Kalau laburan kita memberi warna cat putih bersih, baru lagi dari kotornya begitu. Makanya kemarin setelah Syawal kita kembali minal aidin wal faidin gitu ya, kembali kepada fitrah gitu ya. Kita pertahankan lagi. Ada kotor, kalau kaca itu ada kotor apa? Dilap lagi Pak. Kita ada maksiat,
dosa, istighfar, tobat. Memang manusia tidak bisa lepas dari salah dan dosa sebenarnya. Cuman kita bagaimana sebaik-baik manusia itu cepat tahu istighfar dan tobat. Ustaz sama umat bedanya apa? Kalau ustaz yang benar itu dia tahu dia salah, cepat dia bertobat. Kalau umat yang lalai itu yang beratnya udah tahu salah, terusin lagi, terus lagi itu nggak tobat itu salah. Kita sekarang semuanya posisinya sama. Ya, sama kalau yang penting kalau kita salah berbuat maksiat, kita tobat dan istighfar dan tobat. Kalau kita nggak tahu, kita belajar. Kita misalnya belum tahu nih salah dan maksiat ini, kita belajar. Tapi kalau kita tahu, jadi kita cepat istighfar dan tobat. Leburan, kita saling memaafkan antara kita. Kalau kita ada kurang serap, ada ilfil, kalau kita ada apa segala macam, kita mulai kikis. Walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji namanya, mereka akan ingat, langsung ingat gitu ya. Karena tadi kita sudah dekat. Allah itu di hadapan, di belakang kita, di samping kiri kita. Kiri kita nggak bisa lepas, benar nggak? Nggak bisa lepas. Mau gimana? Mau ngumpet di mana gitu? Ini perasaan kita gitu ya. Tapi perasaan yang sudah ditingkatkan jadi kesadaran. Bukan cuma merasa, tapi emang iya, yakin. Beribadahlah sampai kita yakin bahwa Allah itu di situ. Bukan Allah berarti ada tempat ya. Sebenarnya Allah itu emang tidak bertempat, karena tempat itu Allah yang menciptakan. Kita ini bertempat, tapi kita nggak bisa lepas daripada yang menciptakan tempat. Kita ini ada, tapi kita nggak bisa lepas daripada yang maha ada. Makanya kita rezeki itu udah jaminan, karena kita dikelola yang maha rezeki, Ar-Razzaq gitu. Jadi kita nih kalau selama kita masih hidup, rezeki itu kita lihat. Kita cuma suruh ini aja, cuma ikhtiar untuk menjemput, bukan mencari, yang menjemput. Betul nggak? Bahkan kalau dalam paham Imam Malik itu menunggu malah gitu. Ya, betul nggak? Menunggu rezeki. Yang penting Imam Malik ibadah, gitu ya. Rezeki akan datang. Tapi kalau pemahaman Imam Syafi'i, rezeki itu dijemput. Dua-duanya sama. Maksudnya pemahaman yang bagus tergantung kita. Wal kadhim ghaizi wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan samanya. Alladzina yunfiqu fis syarra'i wad dharra. Orang yang selalu berinfak. Jadi infak itu wajib, walaupun kita sempit pun apa. Kalau zakat kan kita diberi rezeki kita berzakat. Tapi kalau infak kita lagi seret pun disarankan infak. Kita bisa infak 100 rupiah, kita infak 100 rupiah. Kita bisa infak 1000 rupiah, 1000 rupiah. Rutin. Itu infak. Kalau zakat kan setahun sekali ya, benar ya? Zakat fitrah, zakat mal itu whole dengannya tahunan. Tapi kalau infak kapanpun, sehari sekali, sehari 2 kali, sehari. Dan kalau emang tidak punya yang infak kan kata Rasulullah, zikir pun sedekah Pak. Benar nggak Pak? Senyum itu sedekah gitu. Benar nggak Pak? Jadi kalau kita lagi mumet atau kalau kita senyum tetap senyum. Bukan berarti senyum di atas perintah orang lain ya. Itu lain lagi. Tapi tetap kita selalu infak. Nah, barangkali itu mohon maaf kalau terlalu banyak. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Yang penting paham dulu Pak. Kalau misalnya
di hati bapak-bapak masing-masing. Bukan di saya, bukan di ucapan saya, tapi memang bapak bisa merasakan Allah itu gak pernah jauh, gak pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita. Makanya kita bersyukur segala puji bagi Allah atas segala hal. Apa yang ditakdirkan, dikodokkan pada kita itu yang terbaik bagi kita. Kita meminta A, Allah kasih B, bukan berarti Allah tidak bisa kasih A, tapi Allah kasih yang terbaik buat kita. Kita minta minta hal yang tinggi, tapi Allah kasih kamu yang ini aja, ini yang kamu baik. Dalam Allah banyak hikmah yang Allah kasih pada kita. Barangkali itu mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, demikian tadi tausiah dari guru kita Bapak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa disambung setelah sholatnya. Baik, kita tutup acara ini dengan bacaan dalam bersama-sama. Subhanallah.